Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Kita ada di sesi yang sama, intermezzo, interdimensi, zodiak. Bacaan cukup singkat, kita langsung to the point ke ranah tema kita hari ini. Untuk tema kali ini sangat sensitif sekali ya, untuk sahabat kebahagiaan dan untuk siapapun saja yang mungkin tidak menyukai tentang tema video ini, lebih baik kalian gak usah menonton. Karena tarot reader itu harus netral, jadi bisa membacakan untuk kisah kalian yang terhubung sebagai orang ketiga, atau mungkin juga hubungan yang mungkin kamu adalah korban dari perselingkuhan. Jadi nanti akan Kevin bahas berdasarkan dari sudut pandang yang berbeda, dan Kevin lihat di sini dari sudut pandang yang netral ya. Temanya adalah tentang yang masih menjadi sebuah misteri tentang hubungan dia bersama pasangan sahnya. Oke, ada pasangan sahnya, berarti ada cinta terlarang di situ. Atau mungkin juga kamu lagi kepoin seseorang di luar sana, terutama dari rumah tangganya. Kepo-kepo dikit nggak masalah ya. Oke deh, terkait itu semua, tema yang Kevin dapatkan di sini sama dari energi sahabat kebahagiaan yang curhat di kolom komentar ya. Temanya tentang yang masih menjadi sebuah misteri tentang hubungan dia bersama pasangan sahnya. Oke, berarti kita akan kulik tentang hubungannya dia bersama pasangan sahnya. Apa sih yang membuat dia ini kayaknya kayak deket banget sama sahabat kebahagiaan, namun ada sesuatu hal yang dia sembunyikan di sini, dan apakah misteri itu bisa terpecahkan atau tidak ya? Sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Buset deh, sampai lupa ya. Ya mungkin baru bergabung, baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Oke. Dan kita akan cek bersama-sama. Peran utamanya adalah dia. Oke. Kevin akan tarik dulu untuk energinya seseorang di luar sana yang mungkin masih menyimpan sebuah misteri, terutama bersama pasangan sahnya. Bagaimana untuk energinya dia saat ini? Ini adalah seseorang di luar sana yang terhubung sama sahabat kebahagiaan, dan kita akan cek energinya tentang misterinya dia bersama pasangan sahnya, dan apakah ada energi sahabat kebahagiaan yang terhubung dari si dia sehingga terjadilah sebuah peristiwa di situ. Oke. Ada sesuatu hal yang sifatnya tidak menyenangkan. Ada traumatis di sini, perasaan yang membuat dia ragu, ingin lari dari sebuah hubungan seperti ini. Namun ketika dia lari atau berpaling dari hubungan ini, dia masih menengok ke belakang. Artinya apa ya sahabat kebahagiaan? Di sini dia memang sedang bermasalah secara internal antara dirinya dia bersama pasangan sahnya. Bisa sahabat kebahagiaan lihat ya, di sini Kevin menggunakan kartu RWS atau Rider Waite Smith. Jadi yang belajar kartu tarot, mungkin kita bisa sama-sama membedah ya untuk kartunya. Tentang misterinya dia. Kartunya adalah 9 pedang. 9 pedang ini adalah simbol tentang ketakutan ya. Bisa kalian lihat simbolnya, ada gambar orang yang sedang menangis di sini. Dirinya dia bagaimana? Dirinya dia memang lagi stres banget, banyak pikiran, banyak tekanan, dan hal inilah yang membuat dirinya dia tuh kerasa kurang nyaman ketika ngejalin sebuah hubungan bersama pasangan sahnya. Perasaannya dia ragu di sini. Page of Cup ini adalah simbol dari perasaan. Energy Page ini adalah tentang sebuah entitas yang belum begitu bisa mencerna segala bentuk masalah secara dewasa. Oke, ada sebuah keraguan di dalam dirinya dia, terutama dari segi perasaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa si orang ini atau si dia ini memang sedang bermasalah, terutama dari segi keintiman. Oke, ngomong-ngomong soal keintiman ini adalah sebagian dari nyawa untuk bisa harus ngejalin hubungan sampai dengan awet. Keintiman inilah yang terjalin, yang kemudian menghadirkan sebuah keharmonisan. Ya, orang ini memang kurang harmonis bersama pasangan sahnya. Karena apa? Si dia ini kurang begitu meyakinkan diri bahwa apa yang dia lakukan tentang cintanya ini apakah bisa mengharapkan sebuah harapan yang positif atau enggak. Karena dia tuh langkahnya tuh ragu banget. Dan ketika dia ngebina hubungan bersama pasangan sahnya, justru dia ingin berpaling. Namun ketika dia berpaling, justru nengok lagi ke belakang atau nengok ke ranah internalnya dia. Ya mungkin dia terhubung sama sahabat kebahagiaan, curi-curi pandang sama kalian, atau mungkin juga curi hubungan sama sahabat kebahagiaan di sini. Tapi ketika ngejalin hubungan sama sahabat kebahagiaan, sebenarnya pikiran orang ini masih terpatri kepada pasangan sahnya.
Ya, masalah terbesarnya ini bukan di energi fisiknya dia ya, justru di energi pikiran. Ya, orang ini secara energi, ini memang pikirannya itu masih memikirkan pasangan sahnya. Namun secara energi fisik, dia tidak terhubung. Jadi ranah gairahnya dia terhadap pasangan sahnya ini berkurang. Kenapa berkurang? Karena perasaannya dia di sini secara keintiman tidak mendapatkan feel yang sama seperti dulu. Oke, jadi ini tentang masalah rumah tangga yang datangnya dari keintiman dan juga gairah ya sahabat kebahagiaan. Lalu ada hal apa lagi yang hadir di sini? Oke, banyak beban dan banyak tekanan ya. Yang namanya ngejalin sebuah hubungan pasti ya, kalian juga harus siap. Kalian siap menikah, berarti kalian siap menghadapi segala bentuk cobaan, segala bentuk ujian di situ. Nah, orang ini memang atau si dia itu memang lagi banyak beban banget. Secara internal, secara hubungannya dia dengan pasangan sahnya itu lagi banyak beban. Bisa kalian lihat ya, simbolnya ada orang yang mengangkat beban di sini dan jalannya itu pelan untuk menuju ke rumahnya di sini. Ini ada simbol rumah ya. Jalannya pelan. Artinya apa ya? Ketika dia pulang kerja, dia itu sebenarnya males, lo tahu. Dia sebenarnya males ya pulang kerja. Nyampe rumah males ketemu bini gue atau ketemu laki gue di sini. Ya, istilahnya seperti itu. Karena gairahnya dia tuh tidak tersampaikan lagi, gairahnya itu tidak ada lagi. Sehingga ketika dia pulang ke rumah, beban masalah dari masalah pekerjaan, dari masalah ekonomi, masalah keharmonisan itu masih ngumpul, sehingga dia tidak bisa memberikan sebuah keringanan terutama di dalam pikirannya dia. Orang ini memang istilahnya lagi banyak banget masalah, jadi keharmonisannya itu kurang banget. Dan ketika dia balik rumah, ketika dia pulang kerja, tidak ada energi semangat. Karena apa? Ketika dia pulang tidak disambut, ketika dia pulang tidak diberikan sebuah keramah tamahan dari pasangan sahnya. Karena di sini dirinya dia tuh udah capek banget ya, dan bahkan sering mimpi buruk di sini. Lalu ada energi apa lagi di sini? Oke, Queen of Pentacle ya sahabat kebahagiaan. Queen of Pentacle ini adalah simbol dari kenyamanan. Kenapa dia bisa seperti ini? Karena dia ngerasa di dalam rumahnya dia ngerasa kurang nyaman. Kurang nyamannya apa? Selalu hal yang dibahas itu tentang materi. Hal yang dibahas tentang hal-hal masa lalu, dan gairahnya itu memang berkurang. Ya mungkin kita tahu kita berada di era yang modern, yang terkadang harga kebutuhan pokok naik, tuntutan banyak, ini itu banyak banget ya. Secara energi di sini Kevin lihat memang paling banyak itu masuk ke ranah materia, yang menjadi sebuah pemicu kenapa dia tidak lagi memiliki semangat terhadap hubungan secara internalnya dia. Karena masalah materi inilah yang membuat dia itu banyak beban di sini. Oke, jadi bisa dipastikan misterinya di sini banyak banget ya, dari segi gairah, dari materi juga muncul di situ, dan dia ngerasa kurang nyaman. Apakah si dia ini tinggal bareng di rumah itu bersama mertuanya dia yang wanita? Karena kayak lihat di sini ada energi ibu di sini di kartu Queen of Pentacle. Jadi bisa dipastikan ketika dia ngejalin hubungan rumah tangga, bukan hanya dia saja bersama istrinya yang tinggal di satu rumah itu, tapi masih ada keluarga lain, baik mertuanya dia atau hal lain sebagainya, yang membuat beban masalahnya dia tuh makin banyak, makin numpuk di sini. Oke, ini tentang misterinya dia, terutama dari segi internal. Lalu ada apa lagi? Kartunya adalah Temperance ya sahabat kebahagiaan. Temperance ini adalah simbol dari keseimbangan. Ya, dia merasa bahwa selama dia ngejalin sebuah hubungan yang cukup lama bersama pasangan sahnya, dia ngerasa akhir-akhir ini kok kurang ada sebuah keseimbangan, terutama dari segi pengertian ya. Sebenarnya ya, mereka itu saling adu siapa yang bisa memberikan sebuah pengertian, pengen di ngertiin satu sama lain. Ya kalau misalkan si dia bisa ngertiin istrinya atau suaminya, pasti suaminya atau istrinya itu bisa memberikan hal yang sama. Tapi di sini ini justru kayak lagi kompetisi gitu loh. Ya aku butuh diperhatikan, tapi dia juga sama butuh diperhatikan. Tidak ada istilahnya yang ngalah duluan di sini. Makanya di sini Kevin lihatnya tuh banyak energi tentang kekecewaan, stres di sini, apa-apa dibikin pikiran sendiri di sini, sehingga dia ngerasa kurang nyaman secara internal di rumah, dan orang ini nggak betah ketika berada di rumah. Makanya mungkin terhubung dengan sahabat kebahagiaan, dan kita akan cek lagi tentang dirinya dia yang masih menjadi misteri tentang hubungan dia bersama pasangan sahnya. Oke, tentang dirinya dia bersama pasangan sahnya yang masih menjadi sebuah misteri. Kita cek. Oke,
uang lagi sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah kartu 4 pentacle. 4 pentacle ini simbol dari stagnasi ya. Simbol dari stagnasi, dia ngerasa bahwa pasangannya itu lagi pelit banget. Pelit banget, apa-apa dibatasi dan segala sesuatunya itu tidak terjalin secara keterbukaan. Selalu dipegang sendiri. Dan inilah yang membuat si dia itu ngerasa bahwa kayaknya hubungan itu selalu dengan uang terus deh. Sehingga dia ngerasa bahwa kurang nyaman ketika dia berada di rumahnya dia di sini ya. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi? Dia seperti mempertahankan hubungan ini tuh sendiri. Seperti ngejalin hubungan ini tuh sendiri. Padahal notabene dia tuh hidup bersama ya, berdua bersama si istri atau si suaminya dan juga bersama anak-anaknya di sini. Tapi yang dia rasakan, dia seperti hidup sendiri saja dan apa-apa sendiri, bahkan terkadang dia makan juga makan sendiri di situ. Karena yang Kevin lihat memang ini berkaitan dari segi komunikasi ya. Pasangan ini yang Kevin lihat itu kurang ada sebuah solusi ketika ngedapetin sebuah masalah. Bukan mencari sebuah solusi, tapi justru saling diem-dieman. Dan ketika mereka diem-dieman, ujung-ujungnya apa? Ya dapat beban masalah sendiri dong. Dan ujung-ujungnya gak betah di rumah dan ngerasa bahwa dirinya dia tuh kurang diperhatikan, kayak ngerasa gak dirawat sama pasangannya, seperti apa-apa dilakukan sendiri. Apakah ini bisa diperbaiki atau tidak ya? Oke. Sebenarnya bisa diperbaiki ya sahabat kebahagiaan, karena mereka tuh masih terikat di dalam sebuah hubungan pernikahan ya. The Devil itu adalah simbol dari sebuah ikatan atau dari sebuah hubungan. Mereka sebenarnya bisa dihubungkan, diperbaiki lagi, tapi karena ego yang paling kuat di sini, ini membuat mereka tuh bertahan dengan kondisi diam-diaman. Nah, dan di energi kartu The Devil, orang ini memang mudah sekali memanipulasi kebahagiaan yang dia hadirkan ya di dalam dirinya dia. Ya dia memang tidak bahagia secara internal di dalam rumah, tapi dia berupaya untuk mencari hubungan alternatif. Karena The Devil ini adalah energi gairah. Orang ini masih punya gairah yang tertahan ketika sama suami atau istrinya. Gairahnya tidak tersampaikan karena apa? Nafsunya dia itu tidak ngerasain feel yang sama seperti dulu. Dan orang ini ketika berada di luar rumah mungkin berkenalan dengan sahabat kebahagiaan, dia memunculkan sisi perhatian yang cukup kuat terhadap sahabat kebahagiaan. Kenapa dia bisa perhatian seperti itu? Kita beralih di kartun The Devil. The Devil itu memiliki makna tentang sebuah godaan. Ya, orang ini pandai menggoda, pandai merayu. Tujuannya apa? Untuk bisa memuaskan gairahnya dia. Karena secara gairahnya dia di internal, dia tidak merasakan kepuasan secara seksual. Makanya dia mencoba untuk mencari alternatif di luar sana. Oke, yang belajar kartu tarot pasti kalian sudah hafal ya. Kartu The Devil ini selalu identik dengan hawa nafsu, godaan ya. Oke, jadi orang ini memang goda. Nah, kita bertemu di kartu 3 pedang. Memang benar dia tidak puas secara hasrat seksual di internalnya dia. Makanya dia mencoba untuk memanipulasi kebahagiaannya dia untuk mencari hubungan alternatif di lain. Karena faktor kekecewaan inilah yang membuat dia tidak puas, membuat dia itu tidak nyaman, membuat dia itu tidak dihargai oleh pasangan sahnya sendiri. Ya, kuncinya satu, mereka tidak terbuka satu sama lain, tidak ada yang ngalah. Sehingga masalah-masalah seperti ini dibiarkan begitu saja, akhirnya mengakar menjadi hubungan yang selingkuh. Entah dia, entah kamu yang selingkuh. Ini masuk di sini ya sahabat kebahagiaan, berawal dari ketidaknyamanan, terutama dari internal. Ketika dia datang sama sahabat kebahagiaan, hal yang paling sering dia utarakan adalah tentang masalah keluarganya dia, bahwa dia tidak bahagia. Dan hal itulah yang membuat sahabat kebahagiaan ketarik energinya dia. Terjadi sebuah komunikasi di situ, saling ngobrol satu sama lain. Istilahnya pertama curcol dulu. Curhat yang sering diutarakan itu tentang masalah kebahagiaan, tentang masalah uang. Kemudian dia berupaya untuk memperhatikan kamu. Ada sebuah sisi godaan di sini dan terjalinan sebuah koneksi secara komunikasi antara diri kamu dengan dia sudah ngerasa nyaman. Kenapa dia bisa memberikan sebuah kenyamanan terhadap sahabat kebahagiaan? Karena apa? Dia sebenarnya membutuhkan kenyamanan secara internal, tapi di internal dia tidak mendapatkan itu. Makanya dia mencari kehubungan alternatif lain yang notabene belum mengenal siapa dia. Termasuk sahabat kebahagiaan. Sahabat kebahagiaan belum kenal dia, makanya kamu bisa menerima dia apa adanya di situ. Dan dia juga belum mengenal sepenuhnya tentang kamu, makanya dia bisa memberikan hal yang positif sama kamu. Oke, selanjutnya.
Ada kartu Ace of Swords. Ace of Swords ini adalah simbol dari komunikasi ya. Ace itu adalah awal, Sword itu adalah elemen udara. Elemen udara itu identik di ranah komunikasi. Ya, orang ini memang pandai berkomunikasi ketika datang ke sahabat kebahagiaan. Karena komunikasi inilah yang membuat hubungan kamu ngerasa deket, ngerasa kayak ada sebuah koneksi, saling diperhatikan satu sama lain. Dan jika energi sahabat kebahagiaan juga sama, sahabat kebahagiaan secara internal tidak bahagia, dia juga secara internal tidak bahagia. Ketemu di sini, ya udah, kalian terjerat di dalam sebuah the devil atau nafsu. Ada nafsu, ada ikatan, ada pelampiasan hasrat yang secara energi, hubungan dewasa pasti kalian tahu ya. Hubungan dewasa atau hubungan yang sudah menikah. Ketika hasrat tidak bisa tersampaikan, tubuh itu akan merespon dengan perasaan yang uring-uringan karena hasratnya tidak tersampaikan. Kemudian sisi adrenalin di dalam tubuh itu akan mencari sesuatu hal yang di luar sana, yang membuat dia itu merasa penasaran. Dan ketika terkoneksi dengan sahabat kebahagiaan yang notabene sama-sama memiliki masalah internal, ketemu di situ, akhirnya frekuensi kalian sama. Ya, kenapa seseorang itu terkadang bisa terkoneksi walaupun belum kenal dekat, baru pertama ketemu? Karena apa? Frekuensi kalian sama. Dia nggak bahagia secara internal, ketemu sama sahabat kebahagiaan yang nggak bahagia secara internal. Frekuensi kalian sama, akhirnya nyambung di situ. Inilah sebuah misteri yang Kevin lihat ya, kenapa kalian tuh kayak nggak bisa lepas dari dia dan dia nggak bisa lepas sama kamu. Ini karena frekuensi kalian masih sama. Lalu bagaimana yang notabene Kevin, aku hubungan secara internal aku baik-baik saja, dia yang hubungannya nggak bahagia, kenapa kalian ketarik? Nah, ini tentang hasrat seksual juga sama. Hasrat seksual itu pasti akan berubah jika kalian melakukan hubungan seksual yang notabene adalah monoton, hanya melakukan hubungan yang seperti itu saja tanpa melakukan sebuah permainan lain atau foreplay atau hal lain sebagainya, sehingga kalian merasa ya seksualnya cuma gini-gini doang. Tapi ketika hasrat kalian dipertemukan dengan orang yang notabene dia punya masalah secara hasrat seksual, kemudian dibicarakan dengan kamu, sahabat kebahagiaan merasa penasaran, di situ terjalin sebuah komunikasi dan merasa ada sebuah ikatan. Ya, hubungan dewasa pasti ada hasrat seksual yang harus dilampiaskan. Istilahnya adalah batiniah ya di situ ya. Batiniahnya itu tidak merasa puas, tapi terkoneksi dengan sahabat kebahagiaan yang mungkin masih memiliki sisi penasaran. Akhirnya frekuensi kalian nyambung, ketarik deng. Tapi kalau misalnya sahabat kebahagiaan jauh lebih bahagia ketimbang dia, maka kamu hanya bisa memberikan rasa kasihan doang sama dia. Kejerat cintanya itu jarang banget. Dan bahkan kalau misalkan frekuensi sahabat kebahagiaan itu lebih tinggi, sahabat kebahagiaan istilahnya lebih bahagia ya. Kamu sahabat kebahagiaan sama pasangan internal kamu itu bahagia. Dia datang sama kamu ucuk-ucuk datang, dia istilahnya adalah ngomong, aku gak bahagia sama pasanganku gini-gini. Ya sahabat kebahagiaan cuma bilang, oh gitu ya, ya sudah kamu coba yang sabar. Kalian koneksi. Sahabat kebahagiaan selalu memberikan sebuah nasihat, tapi perasaan kamu tidak ada koneksi sama dia. Tapi bagaimana kalau kamu ketarik sama dia, yang notabene sebenarnya internal sahabat kebahagiaan bahagia saja? Kenapa kamu bisa ketarik sama dia? Karena apa? Dia itu pandai untuk bisa mengambil hati kamu. Kita lihat simbolnya di sini, hati. Jadi terkadang kenapa sering sih hubungan pernikahan yang mungkin usianya itu cukup lama, usia pernikahan 10 tahun, 12 tahun, 17 tahun, 20 tahun, bahkan bertahun-tahun. Ini kenapa terkadang ada orang luar yang mencoba masuk ke dalam hidup kamu dan kamu kayak ngerasa ketarik sama dia. Ini berkaitan dari ketiga komponen cinta kalian yang tidak lagi berputar memiliki energi semangat. Ketika gairah kalian berhenti, tidak ada nuansa baru. Pasti ini membuat hubungan sahabat kebahagiaan bosan. Dan ketika keintiman kalian hanya itu-itu saja monoton, pasti sahabat kebahagiaan akan mengalami kebosanan. Namun kalian masih terjaga di dalam sebuah komitmen, masih bertahan di dalam sebuah pernikahan di situ. Nah, mungkin yang selalu Kevin terapkan tentang ketiga komponen cinta ini sebenarnya rumus ya, gairah, keintiman, dan komitmen. Masalahnya sebenarnya muter-muter di situ saja. Bagaimana kalian bisa menjaga pernikahan kalian yang awet? Ya, ini harus bisa menjaga ketiga komponen itu agar terus memiliki sebuah nyawa. Sehingga kemungkinan-kemungkinan buruk, hubungan alternatif itu tidak terjadi di antara hubungan kamu dan orang lain di sana. Di sini Kevin lihat memang awalnya itu triggernya itu memang dari segi keintimannya dia bersama pasangan sahnya dan juga gairah yang kurang puas tentang masalah uang, kurang nyaman di rumah karena mungkin di rumah dia sudah merasakan beda.
energinya beda di rumah. Oke, kita akan gali lagi tentang sisi misterinya dia. Ada energi apa lagi terkait hubungan rumah tangga? Ini Kevin kayak jadi ngulik hubungan rumah tangga orang ya. Oke, kita bertemu di kartu Ace of Pentacle ya sahabat kebahagiaan. Kalian sudah tahu ya, Ace of Pentacle ini simbol dari uang. Pentacle itu adalah simbol dari uang atau materi. Bisa kalian lihat ya, simbolnya adalah kayak gini. Tangannya seperti ini, ada uang di sini. Artinya ini tentang menerima sebuah materi. Ya. Pemicu utamanya ada di uang lagi nih. Ada di uang lagi. Apa-apa uang, apa-apa uang. Emang cinta harus dengan uang terus ya? Emang kebahagiaan harus dengan uang terus ya? Oke, mungkin harga beras naik. Harga kebutuhan naik. Nggak tahu bagaimana rinso habis, sampo habis, istri itu pasti akan udah panas gedek banget ya. Dan itu terkadang hal-hal semacam itulah yang sepele yang kemudian diutarakan, terus kemudian ada masalah yang sensitif, ketersinggung, ini yang mau menjadi sebuah pemicu. Pemicunya memang dari hal-hal sepele, terutama dari masalah uang, dari masalah biaya sekolah dan lain sebagainya, hal sepele seperti itu. Sebenarnya kalau misalkan dikomunikasikan secara baik-baik saja, ini sebenarnya hubungannya dia itu bisa diselesaikan secara baik ya. Karena apa? Kita balik lagi ke kartu paling atas, ada energi temperance. Temperance di energi paling atas nih, deretan atas ini adalah sebuah keseimbangan ya. Kalau misalkan dia ini masih bisa mengimbangi di situ, masih ada komunikasi, ngomong baik-baik, hubungan seperti ini sebenarnya tidak ada. Tapi karena si dia itu tidak pernah menyelesaikan masalah secara internal dengan solusi, akhirnya memilih untuk berpaling. Padahal masalahnya itu sepele loh. Ada masalah tentang uang yang sepele, yang sebenarnya ini bisa istilahnya bisa diusahakan untuk masalah uang ini, uang kecil lah. Ace of Pentacle ini ada satu masalah uang kecil, tapi karena komunikasinya itu tidak bisa disampaikan, keintiman mereka itu memang kurang ada sebuah perbaikan di situ, sehingga hal yang disepelekan ini lama-lama menjadi masalah yang besar. Ibarat kata kayak luka deh, luka yang kecil dibiarkan begitu saja, lama-lama lukanya menganga, tidak ada sebuah perbaikan di situ. Oke. King of Cup. Oke, King of Cup ini simbol dari, untuk sahabat kebahagiaan yang belajar kartu tarot ya, King of Cup ini adalah simbol dari keluh kesah, bukan tentang kesetiaan saja. King of Cup dia memiliki karakter, dia itu sering banget curhat tentang masalah internalnya ke orang, dan seperti mencari sebuah empati. Ketika datanglah sahabat kebahagiaan sama dia, sahabat kebahagiaan datang nih karena hidupnya dia curhat. Sahabat kebahagiaan tuh jadi kasihan, jadi empati. Awalnya sahabat kebahagiaan itu cuma kasihan doang sama dia, tapi lama-lama ketarik energinya dia. Karena apa? Di sini energinya dia king. King itu adalah sang raja. Raja pasti bisa untuk bisa menegosiasi tentang keadaan, tentang diri kamu. Kamu kenegosiasi, ketarik sama dia. Dari segi perasaan, orang ini memang jago, melankolis banget loh di sini. Lalu selanjutnya ada energi apa? Ada kartu King of Wands ya sahabat kebahagiaan. Kalian sudah hafal kartu yang paling tidak disukai oleh Kevin jika masalahnya ini berkaitan cinta yang bersegi-segi, yaitu adalah kartu King of Wands ya. Ya, sudah dasarnya sih. Orang ini memang memiliki energi di mana dia itu suka banget mencari sensasi, terutama dari segi gairah, dan juga ada energi player di sini. Kenapa player? Nah, jeleknya dari kartu King of Wands itu adalah seorang player. Dia masalah internalnya nggak bagus, menyerah begitu saja, tidak diperbaiki secara komunikasi, kemudian ngejalin hubungan alternatif. Apa yang dia bawa terhadap ini semua? Yang dia bawa adalah gairah. Dia tidak membawakan cinta yang tulus. Kenapa? Energinya elemennya api. Oke. Dan kita cek lagi. Tuh kan, karena perdebatan. Sering banget berdebat secara internalnya dia. Inilah pemicu kenapa dia itu jadi orang yang selingkuh, kemudian ngejadi hubungan ketiganya kamu di situ. Karena dia sering berdebat sama ranah internalnya, sama pasangannya. Istilahnya adalah di rumahnya itu panas banget, sering berdebat, berantem, otomatis nggak bikin dia nyaman, nggak ngerasa dihargai. Dan kemudian datanglah uduk sahabat kebahagiaan datang ke situ. Terjadi sebuah komunikasi, sahabat kebahagiaan perhatian sama dia ngerasa dihargai banget. Kalian bisa lihat ya. Ini kalau Kevin ingat ya, kartu 5 tongkat ini adalah simbol dari hura-hara atau berantem.
Ya, bisa kalian lihat ya, simbolnya kayak orang lagi berantem kan. Tongkatnya ini ada yang ke atas, ke samping, ke kanan, beda arah. Ini adalah tentang simbol dari fighting, berantem. Ya karena masalah inilah dia sering berantem di rumah, dan kemudian gampang banget curhat ke orang lain, dan orang lain yang energinya adalah orang yang empati, akhirnya kasihan sama dia, ngobrol nyaman, curhat. Berawal dari curhat sih sebenarnya. Makanya ya, kalau misalnya kita punya masalah secara internal, baik masalah tentang keluarga, jangan pernah curhat kepada orang lain yang notabene bukan keluarga inti kamu deh. Dari hal itulah yang memicu tentang sebuah aib yang disebarkan. Kalian ngomong tentang kejelekan suami kamu atau istri kamu, sebenarnya kamu sedang nyebar aib kamu sendiri loh. Makanya disarankan ya, kalau misalkan punya pasangan, kalian punya masalah apapun, walaupun masalahnya itu udah besar banget, kalian gudeg, ya kalian curhat kepada keluarga kamu yang dipercaya. Jangan curhat ke beda jenis. Kalian boleh curhat ke sesama jenis kalian, biar tidak ada istilahnya adalah perasaan empati, baper, kebawa perasaan. Lebih baik curhat sama, misalnya kalian wanita, curhatlah sama wanita. Biar apa? Masalah perselingkuhan seperti ini yang bermulai dari curhat-mercurhat itu tidak terjadi. Ya awalnya kenapa bisa selingkuh di situ? Karena berawal dari curhat, rata-rata dari curhat. Dari beberapa klien Kevin yang Kevin hadapi itu masalah yang paling sering itu dari curhat-mencurhat kayak gitu. Jadi memang kalau misalnya kalian tuh gedek banget sama pasangan kamu, sama suami kamu atau istri kamu, Kevin sarankan jangan curhat ke orang baru atau orang lama yang notabene adalah bukan atau beda-beda jenis kelamin sama kamu. Pasti kebawa perasaan deh. Apalagi kalau misalkan orang itu yang kamu curhati pernah punya rasa sama kamu. Akhirnya iba, akhirnya kasihan, terjalin koneksi di situ. Ya, kita tahu ya, kita hidup itu berdampingan dengan siapapun. Ya bolehlah kita sematkan punya satu bestie kamu ya, sama-sama cewek atau sama-sama cowok. Kalau punya masalah seperti itu ya curhatnya ke mereka. Kalau nggak nyaman bagaimana curhatnya, kalian boleh curhat ke siapapun saja yang mungkin notabene adalah dia adalah ahli di dalam bidang ini, ahli di bidang masalah rumah tangga seperti itu. Curhatlah kepada mereka, biar kalian itu ketika menghadapi masalah besar seperti ini menemukan sebuah solusi. Jadi solusinya bukan mencari hubungan alternatif. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nggak nyaman. Rata-rata hubungan alternatif itu ngerasa dihantui, banyak tekanan, nggak nyaman, sulit menemukan sebuah komitmen. Kalian aja sudah susah loh, dia aja sudah susah secara internal, masa mau ngeribetin diri sendiri di situ? Logikanya sebenarnya kayak gitu loh. Tapi terkadang yang namanya hasrat dan nafsu itu membutakan segalanya loh. Balik lagi di kartun The Devil. Ada kartun The Devil kan di sini kan, sang iblis. Oke, kita gali lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi tentang misterinya dia, tentang hubungannya dia bersama pasangan sahnya. Ada apa sih yang terjadi dengan hubungan pasangan sahnya? Oke, kita masalah uang lagi loh. Waduh, buset dah. Ada yang sudah gak nyaman lagi, gak cinta tapi dipaksakan cinta, pura-pura bahagia padahal enggak. Terkekang di hubungan seperti ini karena nikahnya tuh dipaksa. Ada yang nikahnya dipaksa sama orang tuanya, ada yang nikahnya tadinya gak cinta, ada yang mungkin nikahnya adalah hamil duluan sama dia, dipaksa, gak bahagia juga ada. Ini banyak banget permasalahan-permasalahan yang hadir, bahwa notabene di awal itu sudah gak bahagia tapi dipaksakan pura-pura bahagia, pura-pura bertahan di dalam kondisi seperti itu, dan tidak diselesaikan dengan solusi. Akhirnya ini adalah bentuk dari energinya dia sendiri, bahwa selama ini dia itu mengkhianati diri sendiri dengan berpura-pura mencintai pasangannya padahal nggak cinta. Dan akhirnya apa? Keintimannya itu nggak terjalin. Kalau misalkan dia nggak bahagia, dia nggak ngerasa cinta banget sama pasangan sahnya, ya coba diomongin dari awal. Jangan buru-buru nikah, kepaksa nikah, ujung-ujungnya apa? Keintimannya itu tidak tercipta. Di sini Kevin lihat ya, hubungan yang dipaksakan sama orang tuanya masuk, pura-pura bahagia padahal enggak masuk. Dan kita balik lagi di kartu 5 Pentacle, masalah uang lagi nih menjadi pemicu. Sahabat kebahagiaan yang belajar kartu tarot, terutama menggunakan kartu RWS, ini pastikan kalian tahu ya, kartu 5 Pentacle ini adalah simbol dari kemiskinan atau kemelaratan atau kemerosotan dari masalah uang. Nah, karena masalah uang lagi di sini hadir, dan inilah sebagai pemicu kenapa dia bisa ngejalin hubungan alternatif sama kamu, karena dia ngerasa nggak nyaman. Kita bisa cek ya untuk energinya.
ini stres, banyak pikiran tentang masalah uang lagi, pelit istilahnya, masalah uang lagi, masalah uang lagi. Jadi bacaannya kartunya tarot Kevin itu selalu mengikuti alur dari atas ke bawah. Nanti kita kerucutkan paling bawah lagi. Yang Kevin lihat sih memang kalau misalkan kita nih mau nikah sama siapapun saja, kita harus yakin dong. Harus yakin. Ini benar-benar dia itu sebagai kebutuhan cinta atau hanya sebagai keinginan semata. Karena Kevin di sini lihatnya tuh dia itu kayak buru-buru nikah deh. Kayak buru-buru nikah, dipaksa nikah, mungkin karena umur atau apa. Dan ketika ngejalin sebuah hubungan, ini justru dia banyak banget beban, yang beban lama dipikul, akhirnya ngumpul jadi banyak banget. Karena apa? Dia nggak pernah menemukan sebuah solusi dari hubungan seperti ini. Dan akhirnya pemicunya adalah sebuah perselingkuhan. Oke. 10 pedang ini adalah simbol mengkhianati diri sendiri, ingin berdamai namun tidak bisa. Karena apa? Dia tidak bisa bergerak di kartu 8 pedang. Bisa kalian lihat ya. Simbolnya di sini orang udah diikat kayak gini, matanya ditutup, kiri kanannya itu udah dikelilingi pedang. Ini adalah simbol dirinya dia tidak bisa bergerak. Mungkin ini cintanya dia dipaksa sama orang tuanya, atau mungkin juga dia tidak bisa melakukan sebuah perceraian karena sebuah ikatan. Apakah ini ikatan dinas, pekerjaan, dan lain sebagainya, sehingga dia terpaksa bertahan dalam kondisi seperti ini, pura-pura bahagia padahal enggak. Ya mungkin dia berada di ikatan dinas yang tidak bisa membuat dia itu bisa mudah untuk bercerai, sehingga terpaksa berada di kondisi seperti ini. Dan kita cek ada energi apa lagi tentang sebuah komitmen ya sahabat kebahagiaan, tentang sebuah komitmen, tentang sebuah perasaan cinta. Two of Cup ini adalah simbol dari sebuah komitmen, simbol dari sebuah cinta, ikatan cinta. Ya, bagaimana dengan ikatan cinta dia dengan pasangannya? Yang kami lihat memang paling banyak itu adalah seperti cinta bertepuk sebelah tangan, gairahnya memang sudah menurun. Dia merasa bahwa sudah tidak lagi sama memiliki perasaan seperti dulu. Karena cintanya di sini adalah cinta yang tertahan, cinta yang benar-benar kayak nyiksa batin loh. Purbalingga, pura-pura bahagia padahal enggak, dipaksakan, ngikutin alurnya saja. Jadi yang dia pertahankan itu sebenarnya tentang sebuah komitmen. Untuk gairahnya menurun, untuk keintimannya tidak pernah menemukan sebuah solusi apapun di situ, dan justru banyak saling dingin di situ. Ngobrol juga seperlunya doang. Apakah pernikahan ini adalah pernikahan yang cukup lama? Karena Kevin lihat di sini adalah usia pernikahannya dia ini ada yang usia pernikahannya cukup lama ya. Lalu di energi kartu Queen of One. Queen of One ini adalah simbol energinya dia. Simbol energinya dia, si dia yang kita bahas di sini ya. Bahwa terlalu banyak pengalaman pahit yang dihadapi di situ. Jadi apapun yang dia lakukan, mungkin dia ngerasa bahwa aku nggak bisa ngambil sebuah keputusan apapun di sini. Mungkin karena ada sebuah hal yang membuat dia tidak bisa berpisah dengan pasangan sahnya. Ingin lari tapi nggak bisa. Makanya dia mencoba untuk melakukan hubungan alternatif di sini. Jadi dia berupaya untuk tegar, berupaya untuk bisa mempertahankan ini semua. Namun semakin dia bertahan dengan hubungannya dia secara internal, ini justru akan membuat dia semakin mengkhianati diri sendiri. Tapi apapun yang dia lakukan itu serba salah. Meninggalkan pasangannya salah, bertahan dengan sahabat kebahagiaan yang notabene adalah cinta berseginya dia, ini juga salah. Karena apa? Dia itu belum bisa rilis tentang luka hatinya dia sendiri loh. Di sini ada kartu 10 pedang. Jadi emosionalnya dia itu ketika ngebina hubungan sama sahabat kebahagiaan, ini rawan banget tarik ulur, dan secara emosionalnya dia itu tidak bisa terkendali. Kadang marah, kadang baik, kadang manja. Ya istilahnya adalah jengkelin banget. Ini orang kok labil banget ya, nggak pernah tetap. Nah inilah yang menjadi pemicu hubungan kamu dengan dia. Banyak sekali misteri yang dia ciptakan. Ternyata misterinya adalah tentang dirinya dia sendiri, bahwa dia sebenarnya nggak bahagia secara internal, pura-pura bahagia padahal enggak. Oke, ternyata Purbalingga masuk di sini ya. Dan kita cek untuk energi akhir dari orang tersebut tentang misterinya dia. Ada energi apa untuk dirinya dia secara pikiran bawah sadar yang paling dalam di sini? Oke. Tak berujung, tidak memiliki harapan, tidak memiliki sebuah tujuan.
Bisa dipastikan ya sahabat kebahagiaan, kalau ditanya kamu bahagia atau enggak dengan pasangan kamu, ya dia pasti jawabnya ya aku nggak bahagia. Lalu apa yang kamu ambil putuskan di sini? Nggak tahu. Ngomongnya mau cerai tapi enggak. Karena Kevin lihat di sini di kartu 8 tongkat itu adalah sebuah kisah tanpa ujung. Tanpa ujung. Jadi bisa dipastikan ketika sahabat kebahagiaan ngejalin hubungan sama dia, ujung-ujungnya gantung. Kalian bisa lihat ya simbol dari gambar 8 tongkat ini, ada 8 tongkat yang mengambang di udara. Ini adalah simbol bahwa hubungan kamu yang dibawa itu adalah hubungan yang menggantung, tidak memiliki sebuah ujung. Dia juga tidak tahu ujung permasalahannya dia secara internal itu mau dibawa kemana. Dibawa ke ranah pengadilan, dia tidak bisa lepas dari kondisi pernikahan ini. Nah, mungkin terikat dari hubungan dinas. Atau mungkin juga dia tidak bisa melepaskan itu karena apa? Dia masih menyimpan aset. Asetnya adalah anak, karena alasan apa lain sebagainya. Atau mungkin juga dia belum bisa melepaskan istrinya atau suaminya di situ. Karena pada dasarnya dia masih cinta, masih mencintai dia. Namun tidak bisa memperbaiki permasalahan secara internal. Ada loh orang yang bertahan di dalam sebuah cinta, walaupun disakitin apapun, masih bertahan karena masih ada cinta di situ. Ini sih dia. Dan terkuatnya memang di kartu 10 pedang adalah energi bahwa pura-pura bahagia padahal enggak. Dan ini nyiksa banget loh, nyiksa banget. Ngejalin hubungan alternatif pun dia sama. Dia mau ngejalin hubungan alternatif sama sahabat kebahagiaan sebagai orang ketiga, cinta segitiga, cinta segi 4, cinta segi 5, trapesium, gagal genjang ataupun lain sebagainya. Dia nggak bisa membawakan sebuah kepastian loh, karena energi di pikiran bawah sadarnya dia yang paling dalam ini selalu menggantungkan hubungan apapun, termasuk hubungan dia bersama internalnya. Jadi bisa dipastikan kebahagiaan yang dihadirkan kepada sahabat kebahagiaan ini tentunya harus bisa ditelaah lagi, harus dievaluasi lagi. Jangan sampai kamu kejebak di dalam hubungan yang seperti ini. Oke. Ternyata kita mengulik rumah tangga seseorang di sini ya. Dan menggunakan kartu tarot, energinya bisa terbaca. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran. Kevin nggak matok mau resonate mau nggak matok ke situ. Yang penting dari kisah perjalanan ini bisa dijadikan sebuah pembelajaran untuk kita ya. Ya, cinta memang hak untuk setiap manusia. Manusia punya hak untuk mencintai siapapun. Terkadang kita lupa bahwa kita lupa menempatkan cinta itu apakah kepada tempat yang tepat atau tidak. Sehingga terkadang Tuhan menegur kita dengan patah hati. Oke. Dan terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang hadir di pembacanya Kevin? Karena Kevin ini udah lama nggak pakai kartu RWS ya. Ini adalah kartu RWS. Kalau kalian belajar kartu tarot, kalian belajarnya itu menggunakan kartu RWS ini ya sahabat kebahagiaan. Jangan gunain kartu-kartu yang lain dulu. Kalian belajar kartu tarot pakai kartu ini. Namanya Universal White Tarot ya. Kevin pakai yang ini dari US Game yang original. Kalian kalau mau belajar pakai ini aja. Karena gampang banget dipelajari. Setelah itu boleh udah katam kartu ini nih, boleh pakai kartu apa saja. Oke, secara esoterik tarot ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin? Yang pertama di sini ada kartu 9 pedang, masuk ke energinya Gemini. Ada kartu Page of Cup. Oke, untuk energi kartu Page of Cup ini masuk ke energinya Scorpio ya. Scorpio-nya terkuatnya adalah Scorpio dekan pertama, dekan kedua. Transisinya adalah energinya Virgo sebagai Virgo dekan ketiga. Lalu kita bertemu di kartu 7 pedang. 7 pedang ini masuk ke energinya Aquarius. Ada kartu 10 pedang ini masuk ke Sagittarius hadir di sini. Lalu kita bertemu di kartu Queen of Pentacle. Oke. Untuk energi kartu Queen of Pentacle ini masuk ke energinya Capricorn ya. Capricornnya paling kuat adalah Capricorn dekan pertama, dekan kedua. Transisinya adalah Sagittarius. Lalu kita bertemu di energi yang sama Temperance. Temperance itu adalah energinya Sagittarius. Jadi full Sagittarius hadir, baik Sagittarius dekan pertama, dekan kedua, dekan ketiga hadir di situ. Lalu kita bertemu di kartu 4 Pentacle. Oke, 4 Pentacle ini sama nih elemen tanah ya, dan lagi stuck banget nih elemen tanahnya. Terkuatnya adalah Capricorn, lagi stagnasi hubungan seperti ini, nggak tahu mau ngapain. Lalu kita bertemu di kartu 7 tongkat. Kartu 7 tongkat elemen api masuk ke energinya Leo. The Devil ini Capricorn. Capricorn banyak banget muncul di pembacanya Kevin. Ada kartu 3 pedang. 3 pedang ini masuk ke energinya Libra. Ada kartu Ace of Swords, ini adalah zodiak-zodiak yang berelemen udara. Elemen udara ada Gemini, ada Libra, ada Aquarius. Ace of Pentacle semua elemen tanah, Taurus, Capricorn, Virgo. Nah, Capricorn peran utama lagi. Ada kartu King of Cup masuk ke energinya si Pisces. Ada kartu King of
One masuk ke energinya Aries. Ada kartu 5 tongkat. 5 tongkat ini masuk ke energinya Leo. Ada kartu 5 pentacle. Taurus hadir di sini. Wah, elemen tanah nih masuk semua nih. Ada kartu 8 dan 10 pedang. Ini masuk ke energinya Gemini. Jadi full Gemini ini banyak ya. 8, 9, 10 pedang itu energinya Gemini. Berarti Gemini dekan 1, dekan 2, dekan ketiga full Gemini hadir di sini. Ada kartu Two of Cup masuk ke energinya Cancer. Hai Cancer, kamu keluar nih satu nih, ada Cancer nyempil satu di sini. Lalu kita bertemu di kartu Queen of One, ini masuk ke energinya Aries. Terkuatnya adalah Aries dekan pertama, dekan kedua. Transisinya adalah energinya si Pisces sebagai Pisces dekan ketiga. Lalu kita bertemu di kartu 8 tongkat, ini masuk ke energinya Sagittarius nih, sama ada energinya Sagittarius. Dan kita cek untuk inisial namanya. Ada inisial nama apa yang hadir di pembacaan kita kali ini? Untuk inisial namanya kita cek bersama-sama. Ini bisa inisial nama kamu atau inisial nama dia ya. Ada huruf U untuk Ultra. Ada huruf Z untuk Zero. Ada huruf E untuk Eko. Lalu selanjutnya ada huruf P untuk Papa. Ada huruf H untuk Hotel. Ada huruf F untuk Fanta. Ada Eko, ada Fanta ya. Lalu selanjutnya di sini ada huruf Y untuk Yama atau Yellow. Selanjutnya ada huruf N untuk Nano. Lalu ada huruf K untuk Korea. Selanjutnya ada huruf G untuk Gamma atau gajah, ada huruf Q untuk Queen. Lalu yang terakhir di sini ada huruf X untuk Christmas. Ini beberapa inisial nama yang energinya paling kuat. Bisa ini adalah inisial nama kamu atau inisial namanya dia. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan Kevin untuk tema kita hari ini yang berkaitan dari misteri tentang hubungan dia bersama pasangan sahnya. Ternyata secara internal, secara gairah dan keintiman dia sedang bermasalah di situ, dan mudah-mudahan sahabat kebahagiaan juga bisa lebih bijaksana ketika ngejalin hubungan alternatif dengan siapapun, atau mungkin juga ini adalah diri kamu yang Kevin baca, bukan energinya dia, tapi justru energinya kamu di sini. Harus lebih bijaksana ya sahabat kebahagiaan, harus lebih bijaksana dan jangan pernah mengkhianati diri sendiri. Karena apa? Biar kamu itu tidak purbalingga atau pura-pura bahagia padahal enggak ya. Oke, mungkin seperti itu aja. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini, atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja untuk intermezzo yang cukup panjang, karena energinya di sini adalah energi ngulik rumah tangga orang ya, atau ngulik tentang sebuah kehidupan pasangan sahnya dia. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya atau video-video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.